Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Tim Nasional Indonesia U24 yang berlaga di Stadion Sejang Normal University, laga pertama di grup F Asian Games 2023 mendapatkan hasil yang positif. 2-0 kemenangan kita atas Kyrgyzstan dan membuat peluang Indonesia melaju ke babak 16 besar sudah di depan mata, sudah terbuka. Sekali lagi menang tanggal 21 September yang akan datang menghadapi China Taipei, maka tim asuhan Indra Safri sudah menggenggam satu tiket untuk berlaga di babak 16 besar. Kalau untuk bicara urutan ketiga terbaik, bahkan sekarang ada 5 tim, Indonesia saya pikir sudah di tangan. Karena jangankan kita menang melawan China Taipei, imbang aja kita sudah bisa berharap untuk lolos. Dan pertandingan terakhir tanggal 24 itu akan bertarung melawan tim kuat di grup F ini, yaitu Korea Utara. 2 gol yang dibuat di babak kedua oleh 2 pemain kita, Ramai Rumakik dan Hugo Samir. Ini 2 nama pemain yang terakhir dipanggil oleh Indra Safri untuk masuk di dalam tim U24. Memberi kelegaan tentunya. Ketika kita sulit membuat gol di babak pertama, akhirnya kebuntuan itu pecah di babak kedua. Menit ke-58, bagaimana suatu akselerasi yang sangat baik melewati 2 pemain setelah menerima umpan dari Taufani dan diselesaikan dengan baik oleh Ramai Rumakik. Satu-satunya pemain dari Liga 2 Indonesia, tepatnya dari Persipura Jayapura, yang ada di skuad Indra Safri saat ini. Walaupun dengan skuad yang terbatas, ya, tanpa Beckham Putra, tanpa Ramadan Sananta, dan juga Kadek Ariel yang masih sakit, tapi anak-anak bermain luar biasa. Motivasi sangat tinggi, determinasi, bermain luar biasa sepanjang laga. Kalau melihat dari secara keseluruhan, kita wajar menang, layak untuk bisa mendapatkan 3 poin melawan Kyrgyzstan. Karena ya bukan takabur atau bukan sombong di sini, Kyrgyzstan tidak begitu istimewa memang. Bahkan kita bisa mendapatkan lebih dari 2 gol. Tapi oke lah, apapun ini, temanya kita menang. Bahkan luar biasanya kita clean sheet. Gawang Hernando Ari tidak kebobolan. Dan Kyrgyzstan sebenarnya bermain dengan 2 pemain senior yang bermain di tim senior mereka, yang dipanggil ya oleh pelatih Maxim, pelatih dari Kyrgyzstan, itu Magzat Oligulov dan juga Islam Zematov. Ini 2 pemain yang ada di dalam tim Kyrgyzstan, tapi mereka tidak mampu berbuat banyak untuk bisa melewati barisan pertahanan kita yang begitu kuat, ya, yang diputori oleh kapten ke-11 Rizky Ridho. Dan gol kedua kita diciptakan oleh pemain yang baru masuk, Hugo Samir ini. Itu memang berawal dari kesalahan pemain belakang, blunder pemain belakang Kyrgyzstan, dan akhirnya bagaimana Hugo Samir ini bisa mencetak gol untuk bisa menaklukkan penjaga gawang Kyrgyzstan, Kurmanbekov, ya. Dan 2 kali Kurmanbek ini memungut bola dari dalam gawang. Nah, skuad Indra Safri ini itu memainkan starting 11-nya. Selain dengan Hernando Ari di bawah Mistar, ada 4 pemain bermain flat di sana. Ada Robi Darwis, Haikal di flank, kemudian Andi Setio yang bermain bersama dengan Rizky Ridho. Bukan dari awal Dewa yang main, karena Dewa baru masuk di babak kedua ya. Ketika Indra Safri ini menarik salah satu pemain yang syarat pengalaman ke tim senior, Rahmat Irianto, dan ganti Dewa, tapi itu di babak kedua. Ya, memang ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan, termasuk Bagas Kava masuk ketika Ramai Rumakik yang bermasalah ditarik keluar. Tapi kita lihat starting 11 ini bagus ya, kalau bisa melihat ya, menjaga keseimbangan permainan. Di tengah Rahmat Irianto, Syahrian Abimanyu, ya, Taufani, Muslihudin bermain dengan sangat baik. Di depan tentunya menggantungkan, ada Titan di sana didampingi oleh Ramai Rumakik dan Egy Maulana Fikri yang tampil sebelum tentunya ada Hugo Samir masuk di babak kedua, kan ada Dewa yang juga ikut. Donitri juga masuk di babak kedua ketika Titan Agung ditarik di awal babak kedua, dan Donitri yang masuk. Jadi pergantian-pergantian pemain ini saya pikir tepat yang dilakukan oleh Indra Safri ketika melawan Kyrgyzstan, dan kita menguasai memang permainan melawan mereka. Saya tadi mengkhawatirkannya ini kalau ketika kita tidak bisa membuat gol di babak pertama, jangan-jangan bahaya ada counter attack yang mematikan. Ini kalau kita kebobolan ini akan sulit kalau Kyrgyzstan sampai bisa membuat gol. Tapi ternyata saya lihat memang lini depan Kyrgyzstan tidak begitu kencang, walaupun mereka memainkan pemain senior mereka di timnas senior, yang saya bilang ada Maksat Ali Gulov,
yang juga didampingi oleh Ernest Abilov, ada dan Stabek Toksunov yang bermain, tapi mereka sulit. Ya bagaimana kombinasi yang sangat, ini pertama kali ya Andi Setio bermain berbarengan dengan Rizky Ridho ya. Sebelum lagi tambah kekuatan dengan Dewangga masuk di babak kedua, kan ini jauh lebih bagus. Dan kita perlu untuk memberikan acungan jempol kepada pasukan Indra Safri. Langkah awal yang sangat baik, sangat manis, karena biasanya pertandingan pertama itu memang sulit, namun kita bisa melangkah dengan baik, menang telak 2-0 tanpa kebobolan. Ini modal bagus buat kita untuk menatap laga selanjutnya. Jangan terlalu bereforia, ya mungkin cukup sesaat kita bisa menyambut, wajar ya, kita bergembira ria, tapi masih ada 2 pertandingan ke depan. Artinya kita harus tetap fokus ya. Boleh saja ya kita menyambut kemenangan ini, karena ini kemenangan yang oke punya buat tim kita, dengan berbagai masalah yang dihadapi Indra Safri. Terakhir tekanan bagaimana dia tidak punya pemain di lini depan dengan Ramadan Sananta tidak hadir, tapi tetap dia fokus. Dan Indra Safri sudah bilang kemarin ketika bertelepon dengan saya bahwa tenang aja Bung Ropan, saya akan fokus, saya lupakan semua itu, tapi sekarang saya akan melihat untuk menikmati laga pertama melawan Kyrgyzstan, karena ini sangat penting buat saya dan buat tim saya. Ya mohon doa, itu yang diminta oleh Indra Safri, dan akhirnya hari ini menjadi kenyataan, kita bisa memenangkan laga dengan mendapatkan 3 poin. Selamat sekali lagi buat tim asuhan Indra Safri, tapi sekarang kita harus bisa menatap laga melawan China Taipei, dan saya yakin ketika kita menang dalam pertandingan pertama, kita akan bisa mengatasi China Taipei, bahkan bisa menang mungkin lebih dari 2 gol ya. Tapi tetap jangan takabur ya, jangan terlalu jumawa, tetap tenang untuk menghadapi laga kedua, karena ini penting juga. Kita menang sudah aman ya, imbang juga sebenarnya sudah aman, tapi yang penting lebih bagus kita menang, sehingga pertandingan melawan Korea Utara itu di laga terakhir kita lebih enjoy ya bermain, karena sudah 6 poin, udah tenang-tenang saja buat Rizky Ridho dan kawan-kawan ya. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan, ciao.